Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita dapat bertemu kembali dalam rangka untuk saling mengingat kembali ataupun saling memberikan nasihat di antara kita. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu hikmah refleksi pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tentunya sebenarnya kisah ini kisah yang sudah sangat kita ketahui, yang sudah berulang kali kita mendengar ataupun membacanya. Namun tidak ada salahnya kita akan kembali mengulas. Mudah-mudahan ini terdapat hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah salah seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kedudukan istimewa. Ya, selain beliau seorang rasul, nabi dan rasul ulul azmi, yaitu nabi dan rasul yang mempunyai keteguhan yang sangat luar biasa karena ujian-ujian yang didapatkannya, khususnya ujian dari kaumnya atau dari eksternal, bukan dari dalam dirinya. Beliau salah satu rasul ulul azmi, yang diantara mereka ada 5, yaitu Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun di antara keistimewaannya adalah beliau diangkat sebagai Khalilullah atau mempunyai kedudukan sebagai Khalilullah, kedudukan yang sangat tinggi, ya, al-khullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya, ini. Dan saking istimewanya kedudukan Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Rasulullah SAW pun diperintahkan, bahkan tidak hanya sekali, untuk apa? Untuk menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya, kepada manusia. Allah berfirman, wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Kata Allah, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Alkitab ini, yaitu dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Surat Maryam ayat 41, ya. Pun demikian dalam surat Asy-Syu'ara maksudnya ayat 69, Allah berfirman, watlu 'alaihim naba'a Ibrahim, dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim. Ya. Nah, untuk itu insyaallah kita akan bersama-sama menyimak satu kisah atau sebagian daripada kisah Nabi Ibrahim yang sangat menginspirasi. Ya, dan ini ada kaitannya dengan bulan yang sebentar lagi akan kita jumpai, yaitu bulan Zulhijjah, di mana di sana ada satu ibadah yang sangat agung, ibadah kurban, yang itu landasannya adalah dari kisah Ibrahim yang akan kita bahas, yakni Ibrahim bersama anaknya. Baik, kisah ini terdapat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111, ya. Berawal dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini termasuk nabi yang diuji dengan ujian yang sangat banyak, ya. Di antaranya adalah diuji tidak mempunyai keturunan sampai batas waktu yang sangat lama. Berapa tahun?
baru dikaruniai putra? Ya, setelah 80 tahun. Ya, ini pun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya, artinya tidak putus berdoa dan bersabar. Sehingga dikatakan dalam ayat tersebut, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk anak yang saleh. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, di ayat yang pertama yang saya bacakan tentang kisah ini pun kita sudah bisa mengambil satu hikmah yang sangat luar biasa. Ini seorang nabi yang mempunyai kedudukan yang istimewa, ya. Ketika ingin mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ini pun demikian dilakukan oleh nabi-nabi yang lain. Di antaranya adalah Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 38. Nabi Zakaria pun termasuk nabi yang diuji dengan lama mendapatkan keturunan. Jadi kalau ada di antara kita yang sampai sekarang ya barangkali belum mendapatkan keturunan, belum dikaruniai seorang anak, putra ataupun putri, maka bersabar dan terus berdoa. Insya Allah suatu saat Allah akan berikan, ya. Karena Allah Maha mampu untuk memberikan kepada hamba-hambanya anak, kapanpun dan dimanapun, ya. Dan Nabi Zakaria di usia yang ke-60-an, pun demikian istrinya di usia yang sudah sepuh, tapi Allah berkehendak, maka Allah berikan kepada beliau ya seorang putra yang termasuk seorang nabi, yaitu Nabi Yahya. Baik, Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pun demikian kita, ini seorang nabi, ya, seorang nabi, dia tahu dan mengerti bahwa ya, meskipun seorang nabi tidak mesti atau tidak otomatis anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Ya, betul tidak? Ada beberapa nabi yang kemudian keluarga dan anak-anaknya justru mendustakan kenabiannya. Ya, seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ya, termasuk Nabi Lut alaihissalam, ya. Pun demikian, maka dengan hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil di ayat yang pertama yang saya sampaikan ini, bahwa kita pun harus banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang baik. Kalau ingin mendapatkan keturunan yang baik, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa sendiri. Kemudian ayat yang selanjutnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ya, di sini diartikan anak yang amat sabar, bigulamin halim, ya, yaitu adalah Ismail, ya. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu dengan kabar gembira ini berarti Allah mengabulkan doanya dan Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak bernama Ismail. Kemudian Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fangdur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, pada usia as-sa'yu, yaitu sanggup sudah bisa bekerja, ya, atau sudah mulai dewasa, sudah bisa disuruh-suruh, bahkan
dalam kisah disebutkan ya pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim itu dibantu oleh siapa? Ismail. Ya, kalau sekarang mungkin usia 7 tahun ke sana ke atas gitu ya. Sehingga kalau di kita mungkin sudah bisa disuruh-suruh gitu kan. Sudah nggak merepotkan. Sudah bisa disuruh, sudah bisa makan sendiri, mandi sendiri, bahkan bisa membantu orang tuanya. Begitu ya. Disuruh ke warung misalkan ya, untuk beli ini, beli itu dan sebagainya. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Inni ara fil manam anni adbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Ya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Nah ini ya, ini satu ujian yang sangat berat. Ya, kenapa? Sebab yang pertama, saat itu putra Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Ismail ini adalah putra sematawayang. Ya, artinya saat itu adalah anak satu-satunya milik Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga jelas ini adalah satu ujian yang sangat berat. Kalau barangkali ya, seandainya saat itu Nabi Ibrahim mempunyai katakanlah 20 anak, ya mungkin ujian ini tidak terlalu berat atau sama berat. Ya, berat, tapi tidak seberat ketika anak itu adalah anak sematawayang. Apalagi anak ini adalah anak yang soleh. Dan ini diperintahkan untuk apa? Untuk disembelih. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Fanzur madza tara." Ya, pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ya, ini juga menjadi dalil ataupun hujah bahwa ujian ini sangat berat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian minta pendapat anaknya, bukan tiba-tiba bangun tidur setelah dapat wahyu langsung ambil golok kemudian disembelih anaknya. Ya. Dan ini karena ini juga termasuk perintah dengan pihak lain sehingga ya harus dimusyawarahkan. Bagaimana pendapatmu, ya? Maka qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa jawab Ismail? Ya, dia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, Nabi Ismail faham bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Ismail atau Ismail alaihissalam ya ini bersedia untuk disembelih atau untuk dikurbankan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita, kalau kita ya ingin menjadi anak yang soleh, maka kita pun harus membantu orang tua kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Ismail tidak menolak apa yang diwahyukan oleh Allah ataupun diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya. Nah, kemudian dalam hal ini terdapat dalil juga bahwa mimpi para nabi itu adalah wahyu. Ya, ada satu hadis, namun hadis ini dikatakan hadisnya mauquf. Disebutkan bahwa ru'yal anbiya'i fil manam wahyun. Jadi mimpi atau penglihatan seorang nabi atau para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Ya. Penglihatan para nabi dalam mimpi ini statusnya adalah wahyu. Karena di antara cara turunnya wahyu adalah melalui mimpi, gitu ya. Akan tetapi ini tidak otomatis berlaku untuk semua orang. Ya, jangan antum ya tiba-tiba mimpi mau menyembelih orang, kemudian besok langsung bawa pedang, jangan. Ya, sebab antum bukan nabi, gitu ya. Nah, seperti dikatakan bahwa
mimpi para nabi adalah wahyu karena para nabi itu maksum dari setan. Jadi nabi itu mimpinya itu tidak dicampuri oleh campur tangan setan. Demikian disepakati oleh para ulama. Selain nabi tidak menjadi wahyu dan tidak bisa diamalkan. Ya, jadi kalau bukan nabi tidak menjadi wahyu, mimpinya bukan wahyu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya terkait dengan ini, bahwa setiap manusia ya itu ya khususnya apalagi orang yang beriman pasti akan mendapatkan ujian. Jadi kita pun bisa mengambil ibrah dari penggalan kisah ini bahwa ya, kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing kita kalau kita mau melihat pasti ada ujiannya masing-masing ya. Ada yang ujiannya mungkin terasa sangat berat sekali, tapi pada akhirnya ternyata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita mampu untuk menjalaninya. Ya, ada yang ditinggal meninggal anaknya, bahkan anak istrinya gitu ya. Kemudian ada yang anaknya sakit atau bahkan dirinya sakit dan seterusnya. Memang demikian. Ya, orang-orang yang beriman itu akan diuji. Ya, seperti dikatakan dalam hadis, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya sumal amsal fal amsal." Para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Dan ini semua kita sudah hafal, familiar sekali hadis ini ya. Artinya kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ujian itu ya insyaallah pasti di bawah atau kita mampu menghadapinya, dan di balik ujian itu ada hikmah yang sangat banyak. Di antaranya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Selanjutnya kisah itu adalah falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya, siapa? Abi Ibrahim dan Ismail, keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, ya, dikatakan telah nyatalah kesabaran keduanya. Jadi di sini ada satu hikmah ya, bahwa dikatakan yang dimaksud dengan watallahu lil jabin, yaitu Nabi Ibrahim itu menelungkupkan wajah Ismail menghadap ke tanah, sehingga apa? Sehingga tidak terlihat wajahnya. Ya, supaya apa? Supaya tidak terasa lebih berat. Sudah siap untuk disembelih atau sudah siap untuk menyembelih. Ya, ini. Jadi bukan ditelentangkan mukanya menghadap ke atas atau berhadapan dengan ayahnya, bukan, tapi ini saking beratnya ya, supaya lebih ringan atau supaya tidak merasa kasihan. Namun begitu sudah siap untuk menyembelih atau disembelih Nabi Ismail, kemudian terdengar suatu seruan, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggilnya wahai Ibrahim. Maka Ibrahim pun menoleh, dan ternyata terdapat seekor domba putih bertanduk dan bermata lebar. Ya, ini di sini dikatakan Ibnu Abbas melanjutkan, ini perkataan Ibnu Abbas ya. Saya menyaksikan bahwa kita ikut meniru dalam memilih domba jenis demikian. Jadi berdasarkan kisah ini, maka yang terbaik untuk korban adalah domba. Bahkan domba yang jenisnya seperti ini ya, yaitu domba putih bertanduk dan matanya lebar. Baik, kemudian selanjutnya qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
Inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Baik, hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya dari kisah ini tadi ada satu pelajaran, yaitu kunci agar kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, kunci agar dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah yang pertama adalah kita bersabar, seperti ya kesabaran Ismail alaihissalam tatkala ditawarkan untuk disembelih. Ya, maka dia mengatakan, ya abatif al matu'mar, wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan begitu ya. Yang pertama sabar. Kemudian yang kedua kuncinya ya untuk dapat melakukan ketaatan adalah seperti dalam ayat yang selanjutnya, falamma aslama wa talahu lil jabin. Jadi taslim. Ya, kita berserah diri kepada Allah. Ya, jangan sebelum atau ketika mau melakukan ketaatan, mau melakukan amal, kemudian kita menimbang-nimbang. Kalau saya lakukan ini, kira-kira yang akan Anda dapat apa gitu ya. Misalkan biasanya ya orang-orang itu kalau melakukan salat duha misalkan ya, rezekinya akan jadi lancar. Kalau mau sedekah, orientasinya hanya agar nanti biar usaha saya lancar misalkan. Maka jangan demikian, tapi kita berserah diri kepada Allah. Ya, adapun apa yang akan diberikan Allah kepada kita, maka itu urusan nanti. Yang jelas kita melaksanakan ketaatan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kunci yang ketiga yaitu terdapat dalam ayat qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Ya, kuncinya adalah tasdik, yaitu kita membenarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini kebenarannya sehingga kita akan mampu ataupun ringan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat disampaikan sedikit saja. Nanti kalau mau lebih luas lagi silakan bisa dibaca di kisah Nabi Ibrahim ini, terdapat dalam surat As-Saffat ayat sekitar 100 sampai 111-an ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.